Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mudah-mudahan kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam hari ini, malam Selasa, 2 minggu menjelang puasa insyaallah ya. Ya, doanya masih ingat Pak? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Pun sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi utusan sempurna, manusia sempurna, sehingga menjadi model sempurna untuk kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam pun semoga selalu tercurah limpahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas ya, mapag Ramadan lah. Mapag Ramadan. Perihal tentang seputar puasa, ada kurang lebih 3 seri, jadi sampai dengan nanti akhir Sya'ban, insya Allah kita bahas sampai tuntas seputar puasa. Kita berharap mudah-mudahan nanti pada saat kita berpuasa, kita sudah mengetahui amalan-amalan apa saja yang harus dikerjakan selama kita beribadah puasa, lalu apa saja nanti hal-hal yang boleh dilaksanakan ataupun yang harus ditinggalkan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran di dalam mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang seputar puasa. Ya. Tapi sebelum lebih jauh, kita suka mendengar ada istilah saum dengan siam. Ada saum, ada siam. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih Pak, apa bedanya saum dengan siam? Abi nuju saum. Yang tepat saum apa siam? Baik, karena lapaznya umumnya begitu kan. Nah, ini tapi pada naon, ai saum teh naon, ai siam teh naon. Saum menahan, terus siam bapak mah sok rempugan gitu ah. Siam, saum bahasa Sunda, siam bahasa Jawa. Ayo. Ayo nu pada yang ngacung mal ya. Pak. Saum melaksanakan puasa. Siam? Siam, sasi siam. Oh, sasi siam. Bulannya. Wah, baik. Mantap, alhamdulillah. Terus yang lain ada? Idem. Jadi sanes sasi saum ya, tapi sasi siam gitu ya. Oh, baik. Ada lagi? Ibu-ibu barangkali mewakili Ibu? Baik, kita coba merujuk kepada ayatnya. Ya. Jadi di Al-Quran itu ada yang menggunakan kata saum, ada yang menggunakan kata siam. Nah dari sini nanti kita ambil kesimpulan apa itu saum, apa itu siam. Saum dipergunakan di surat Maryam ayat ke-26. Berbunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Quran surat Maryam ayat ke-26. Faquli washrabi wa qarri ainan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman. Nah, gitu.
Ceritanya dulu pada saat Siti Maryam melahirkan, ya, kemudian keluarlah seorang bayi, rame kan di kampung. Ada seorang wanita yang terkenal dengan soleh, kesolehannya luar biasa. Tiba-tiba pada saat itu melahirkan sesuatu yang secara adat istiadat, secara kebiasaan tidak lazim, yaitu melahirkan tanpa ayah, melahirkan tanpa suami. Kami ayeuna ayah henteu. Bapak atau nyarios. Jadi melahirkan tanpa seorang suami kan geger, Pak. Geger. Kemudian Allah mewahyukan kata Allah yang dinukil di dalam surat Maryam ayat ke-26, makan dan minum dan bersenanglah. Pada saat itu sudah keluar si bayi, kemudian gonjang-ganjing ke sana kemari, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Siti Maryam untuk menahan diri apabila ada yang bertanya, "Ya anak saha?" Panorama pas begitu itu anak saha ya. Anu ngalangkun aya teh anak saha. Secara naluriah, secara alamiah kita akan bertanya, "Ieu teh anak saha?" Itu. Pada saat itu datanglah berbondong-bondong, ya, orang kampung lah datang kemudian bertanya, "Ieu teh anak saha?" Kata Allah mewahyukan, "Jangan bicara apa-apa. Tahan." Nah, tahan di sini dalam bahasa Arab sauman. Saum. Menahan, tahan ya, tahan. Tong nyarios, jep gitu. Nah, berarti di sini kita bisa memahami sauman itu di sini bukan puasa, tetapi menahan. Tuh. Di mana tak puasana? Menahan untuk tidak bicara. Nah, sehingga sauman di sini bermakna menahan. Jadi segala sesuatu yang kita tahan namanya saum. Itu hayang ke kamar mandi, ke toilet, saum. Abdi pada ke kamar mandi, cuman ditahan, itu saum. Sauman secara umum berarti menahan diri. Badai marah tejanten saum. Badai tuang tejanten saum. tahan saum sami. Jadi saum secara bahasa adalah menahan diri. Nah, itu patokannya di surat Maryam ayat ke-26. Nah, kemudian apa lagi? Siam bermakna ibadah puasa. Siam itu bermakna secara spesifik ibadah puasa. Sebagaimana yang kita tahu di surat Al-Baqarah ayat 183. Gimana Pak Imam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi kataba itu dalam ilmu nahwu bermakna wajib. Asalnya dari kataba, Pak. Kataba jadi kutiba. Kutiba itu setelah dituliskan maksudnya, telah diwajibkan bermakna begitu. Kutiba alaikumus syiyam. Jadi pada saat memerintahkan puasa, kalimatnya sudah berganti secara spesifik menjadi as-syiyam. Asal katanya sama, Pak. Soma yasumu sauman. Nanti bahwa soimun wadaka mas. Nih, Pak. Jadi ada kata saum, nah sauman, ada kata as-syiyam. As-syiyam. Gitu. Bentukan katanya sama. As-syiyam. Soma, nah, dari kata soma. Soma yasumu sauman. Jadi kalau orang yang berpuasa namanya soim. Saha itu soim. Jadi soimah teh berarti jalmi anu puasa. Leres banget. Soimah. Soim. Apalan Pak Haji Mas? Sauman as-syiyam. Jadi sauman itu Pak bermakna menahan diri, artinya ini secara umum ya, menahan
diri. Nah. Sedangkan puasa yang kita kenal dengan menahan diri dari makan, ya, makan, kemudian minum, atau hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi asyam di sini secara spesifik yang kita maksud saat ini, yaitu perintah puasa dalam arti syariat. Begitu. Bisa membedakan, Mbak ya? Janten sanes sasih siam. Gitu. Sasih saum. Secara makna siam itu adalah puasa. Siam, puasa. Secara spesifik yang kita maksud puasa dalam arti syariat. Sedangkan pada saat kita mengatakan menahan, nah itu saum. Gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami, Pak? Bisa ya. Dalil sauman itu pada surat Maryam ayat ke-26, asyam itu pada Al-Baqarah ayat 183. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Di kalimat di ayat yang ke-183 itu dikatakan alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun, bahwa ternyata puasa ini pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Cuman pertanyaan sekarang, puasanya bentuknya bagaimana? Apakah dari maghrib sampai, apakah dari fajar sampai dengan maghrib? Kemudian apakah 30 hari juga? Kemudian apakah hanya pada bulan Ramadan juga? Nah, itu bagaimana? Nah, itu lagi-lagi dijelaskan di dalam surah, udah dalam hadis. Contoh misalkan Nabi Adam. Nabi Adam itu berpuasa 3 hari di tengah bulan. 13, 14, 15. Namanya Ayamul Bid. Riwayat Muslim, Imam Muslim nomor hadis 1162. Nah, itu. Jadi Nabi Adam siam. Nabi Adam satu ya. Umat-umat terdahulu ini Nabi Adam Ayamul Bid 13, 14, 15. Ini nomor hadisnya 1162. Kemudian Nabi Daud. Nah, kita kenal kalau Nabi Daud bagaimana, Pak? Satu hari puasa, 1 hari berbuka ya. Ini hadisnya banyak yang diriwayatkan, salah satunya pada hadis Bukhari 3418 hadisnya. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh juga ada, Pak. Nabi Nuh juga ada. Nabi Nuh itu diriwayatkan oleh salah satunya ya di dalam tafsir Ibnul Qayyim rahimallahu disebutkan di dalam kitab namanya Zadul Ma'ad. Nah, dalam Zadul Ma'ad bahwa Nabi Nuh itu sepanjang hidupnya 3 hari setiap bulan. Ini juga sepanjang hidup beliau, Pak. Badai. Sepanjang hidup. Dan tahu Nabi Nuh itu berapa lama usianya? Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Kemudian Nabi Musa juga. Nabi Musa di dalam hadis Imam Bukhari nomor 2004. Nah, ini Nabi Musa. Kalau Nabi Musa yang kita kenal dengan hari Asyura. Nah, Asyura 10 bulan Muharram ya. Ini Asyura 2000, nomor hadis 2004. Imam Bukhari. Jadi min qablikum la'alakum tatakun itu betul bahwa Allah mengatakan yang diperintahkan untuk berpuasa itu bukan hanya kalian saja, tetapi umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan. Tuh contohnya. Nabi Adam 13, 14, 15. Nomor hadisnya 1162. Kemudian Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari berbuka terus saja sepanjang hidupnya. Nomor hadisnya 3418. Nabi Nuh juga sama. Kemudian Nabi Musa itu Asyura, hari Asyura. Nomor hadisnya 2004. Ya, jadi betul ya bahwa umat terdahulu juga berpuasa. Nah, masalahnya puasa yang dilakukan umat terdahulu itu tidak pada bulan
Ramadan. Itu ada perbedaan. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa puasa Ramadan itu spesifik selama 1 bulan hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu juga sebetulnya Muslim, cuman belum dideklar, belum disahkan bahwa itu Muslim secara legalitas, kami orang maya sertifikatan gitu. Ya, tapi sudah Muslim dari dulu juga. Baik, itu ya. Jadi bisa difahami dari pengertian, kemudian umat terdahulu juga ternyata sudah berpuasa. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu hukum puasa. Hukum itu kita kenal ada berapa, Pak? Ayo, hukum di dalam Islam itu ada berapa? Nah, secara umum ada 2, yaitu halal dengan haram. Halal dengan haram. Yang halal dibagi berapa? Nggak hulang, radang hulang. Hukum Islam, hukum dalam Islam jumlahnya ada berapa? Kode ya. Ada 5. Dikelompokkan menjadi 2. Mulai. Belum dapat materinya, Pak? Oh, sudah. Belum ingat. Kalau lupa suka nggak ingat. Iya, kalau lupa suka nggak ingat. Hukum Islam itu, di dalam hukum Islam itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada halal, ada haram. Nah, halal terbagi menjadi 4. Ayo, apa aja? Sunnah boleh, terus makruh, terus wajib, terus mubah. Gitu, Pak. Kalau haram ya haram, cuma 1. Jadi totalnya ada berapa? Ada 5. 5 hukum Islam. Apa hukumnya ini? Bid'ah. Dan nggak ada hukum bid'ah, Pak. Jadi kalau yang menghukumi langsung bid'ah, nggak ada hukum bid'ah. Gitu. Ya, jadi hukum ada 5. Nah, di dalam puasa, hukumnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Jadi puasa itu tidak melulu berbuah pahala. Ada juga sunnah, ada juga makruh, ada juga haram. Kapan dia menjadi wajib, kapan menjadi sunnah, kapan menjadi makruh, kapan menjadi haram, nah, ini yang mau kita bahas. Yang pertama, wajib berpuasa apabila 1 jelas pada bulan Ramadan. Itu sudah jelas, tidak bisa ditawar. Ya, nasnya jelas. Di surah Al-Baqarah ayat ke-183, tidak bisa ditawar. Yang kedua adalah puasa qadha. Nah, gaduh tanggungan puasa. Harus dibayar itu di luar bulan puasa. Apalagi ibu-ibu biasanya banyak. Ya. Jadi qadha itu harus dibayar di luar bulan puasa. Wajib ini. Kemudian yang ketiga adalah puasa kifarat namanya. Ya. Harus juga dilaksanakan, namanya puasa kifarat. Kemudian apalagi puasa haji dan umroh sebagai ganti sembelihan dalam fidyah. Anu parantos ke Mekah ya. Apabila ada rukun yang syarat yang tidak terpenuhi, nah itu harus diganti dengan fidyah, maka nanti ada puasa untuk itu ya. Jadi ada puasa nantinya yang wajib karena itu. Yang kemudian yang kelima adalah puasa ketika bernazar. Upami abdi misalkan gaduh besok nggak sok hadinya wae sok istri 2 wae. Upami abdi gaduh bumi di BHC umpama. Itu ya. Maka saya akan berpuasa 7 hari berturut-turut, wajib itu. Wajib. Karena bernazar, disebutnya bernazar, maka harus ditunaikan itu. Selama itu tidak melanggar syariat. Tapi misalkan kalau saya nanti misalkan beli pajero umpama,
ya, bisa beli Pajero maka saya akan mencuri anggur Patori. Nah, ya. Itu nazarnya sekaya ya Mas. Jadi selama tidak melanggar syariat maka diwajibkan. Kemudian apalagi? Umpama pemerintah, nih, Pak Prabowo nih menginstruksikan bahwa semua umat muslim di Indonesia untuk berpuasa pada hari Ahad umpama supaya turun hujan. Nah, umpama ini mah. Jadi ada yang namanya apa? Ultimatum ya, atau kepres. Kepres ceritanya untuk berpuasa seluruh umat muslim, maka wajib itu, Pak. Jangan salah ya, pemimpin itu di dalam syariat itu harus diikuti. Harus diikuti, Pak, gitu. Selama tidak melanggar syariat. Wajib itu, Pak. Nah, itu yang wajib ya, ada nazar tadi, ada qadha, ada jelas Ramadan, ada kemudian kifarat, kemudian ada minta pada saat mendapatkan ultimatum dari negara umpama. Kemudian sekarang ada sunnah. Nah, sunnah ini ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah seperti puasa Arafah, ya kan? Kemudian Asyura, ya, 10 bulan Muharram, 11 Muharram, 6 hari di bulan Syawal. Ya, setelah itu, setelah apa? Kita melaksanakan Idul Fitri. Nah, 6 hari setelahnya itu, 6 Syawal itu sunnah. Kemudian Senin Kamis, kemudian 10 hari di bulan Zulhijjah dan lainnya. Ada beberapa puasa-puasa yang memang disunahkan. Kemudian yang setiap bulan, Ayamul Bid tadi, 13, 14 dengan 15. Ada juga Ayam Sud, hari yang terakhir 28, 29, 30. Ada juga yang yang berpuasa di akhir bulan. Kemudian yang ketiga misalkan puasa tadi Senin Kamis, atau yang 1 hari puasa 1 hari berbuka seperti tadi Nabi Daud, itu juga sunnah. Nah, tapi juga ada yang makruh, Pak. Kapan puasa itu menjadi makruh? Apabila ada kekhususan berpuasa pada hari tertentu, makruh itu. Misalkan Pak Imam selalu mengkhususkan puasa di hari Sabtu umpama, karena di hari Sabtu itu istimewa kelahiran atau mengenang cinta pertama umpama ya. Itu jadi tidak boleh, makruh itu Pak hukumnya. Tidak boleh mengkhususkan puasa di hari tertentu. Nah, sekarang haram. Kapan puasa menjadi haram? Ada juga puasa bukan berbuah menjadi pahala tapi berdosa. Haram hukumnya. Kapan itu? Tongwaka kadinya Pak. Yang pertama adalah kita bagi dulu dua. Yang pertama, dia haram tetapi puasanya tetap sah. Haram tetapi tetap sah. Contohnya apa? Pada saat suami tidak mengizinkan. Begitu. Suami tidak mengizinkan itu si istri puasa, maka jadi haram tetapi puasanya tetap sah. Begitu. Kenapa? Kalau haram berarti enggak, justru berbuah dosa. Tetapi puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Di percuma mending buka kabin. Itu buka nu mana puasa, bukan nu mana. Nah, yang kedua haram dan tidak sah. Jadi kalau tadi haram dan sah. Kalau tadi haram tetap sah. Kalau sekarang sudah haram dan tidak sah. Ada 5, Pak. 1. Hari raya di Idul Fitri, Idul Adha, tidak boleh itu. Ya, atau awal bulan Syawal, nggak boleh awal bulan Syawal. Maksudnya Idul Fitri itu, Pak. Itu kan awal bulan Syawal. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Kemudian hari raya Tasyrik 11, 12, 13. Haram. Itu. Di tong soleh teuing dah abdi mah bade puasa we batur mah ayam be anggar be puasa. Haram. Kemudian yang keempat, puasa tengah akhir bulan Syaban nih sekarang nih. Nggak boleh, Pak. Meskipun nanti ada Ayamul Bid, nggak boleh. Ya, selama di Syaban 16, 17, 18 sampai akhir bulan.
16 sampai ke sana sampai akhir bulan. Itu nggak boleh ada yang puasa lagi karena persiapan untuk Ramadan. Haram, Mbak, itu. Haram dan tidak sah puasanya. Gitu. Kenapa? Gini, ini yang Senin Kamis ini pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau seandainya setiap bulan sepanjang tahun ya, setiap bulan sepanjang tahun melaksanakan Senin Kamis. Kebetulan kan ada bulan Syaban, kehajar tuh. Apabila memang sebelum-sebelumnya kebiasaannya, maka tidak ada masalah. Kalau kebiasaannya sebelumnya sudah memang begitu dari bulan Muharram umpama sampai ke bulan Syaban. Tetapi, nah umpama solehnya baru-baru ini Pak. Pas soleh nate begitu minggu pertama bulan Syaban, haram. Haram itu Pak. Jangan. Tidak boleh. Jadi kalau mau soleh dari awal Muharram. Gitu. Tong soleh dadakan, tong tahuan dadakan ya Pak. Kenapa? Nah, tidak boleh pada saat itu. Tidak ada puasa setelah tanggal 16 ke sana. Nggak boleh. Yang lain, di lain. Gitu. Bisa lanjut ini Pak? Nah. Kemudian apalagi contoh yang terakhir adalah puasa yang meragukan harinya. Apa itu? Disebut kalau di bahasa fikih itu hari syak namanya. Yaumul syak, hari yang diragukan. Contohnya apa? 30 Sya'ban. Iya teh tos lebet ka Ramadan apa acannya? Nah, gitu kan tanggung itu, Pak. Karena kalau itu misalkan sudah terlihat tanggal 30 berarti itu bukan Sya'ban berarti. Itu sudah masuk ke awal puasa. Maka 30 Sya'ban itu haram hukumnya berpuasa untuk menentukan ini Sya'ban atau sudah puasa. Gitu, satu Ramadan. Makanya haram. Gitu ya. Jadi ada 5 itu. Ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, hari tengah Sya'ban ke sana, dan yang kelima adalah Yaumul Syak, hari yang diragukan pada tanggal 30 Sya'ban. Itu tidak boleh berpuasa. Nah, kita lanjut sekarang, apa syarat sah puasa? Nah, ayat syaratannya. Yang pertama adalah, apakah boleh yang berpuasa itu non-muslim? Kalau puasa mah boleh-boleh saja ya. Cuman masalahnya sah itu secara syar'i kan begitu. Karena sekarang banyak yang ikut-ikutan, Pak, itu. Banyak yang ikut-ikutan. Paling cuman setengah hari mau ikutan gitu, mau coba merasakan puasa. Padahal non-muslim. Dan sekarang banyak tuh di YouTube ya. Banyak itu. Jadi yang pertama adalah Islam. Hanya masalahnya, apakah ada pahalanya? Enggak, kan pertanyaannya begitu itu. Ada pahalanya enggak kalau begitu? Ya tidak ada, jelas. Yang kedua adalah tamyiz. Apa itu tamyiz, Pak? Tamyiz itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya tamyiz. Sekalipun sudah gede, misalkan seperti Pak Haji Dedi, seusia seperti itu ya, tapi belum bisa membedakan mana nu gelis mana nu kasep, nah anger tidak dihukumi wajib puasa, tidak sah, sama dengan puasa. Jadi tidak sah puasanya orang yang belum tamyiz ya, masih blow on. Yang ketiga adalah tidak sedang haid. Tidak sedang haid. Karena kalau haid ya tidak bisa, tidak sah. Kemudian apalagi tidak hilang akal. Hilang akal itu bisa karena mabuk, bisa gelo, ya. Kemudian pikun juga sama. Orang yang pikun itu tidak terkena kewajiban puasa. Jadi pami bapak alim puasa pikun. Pikun, pura-pura. Atau misalkan gelo ditaros badai kamana, alhamdulillah damang. Nah, itu. Jadi tidak hilang akal. Kalau hilang akal, meskipun sebentar, tidak sah. Kemudian apalagi mengetahui waktu puasa.
Itu orang imsak teh tabu sabaraha, fajar teh tabu sabaraha, maghrib teh tabu sabaraha. Kedah apalah tuh. Bawa make maghribna tabu 5. Ayo. Jadi harus mengetahui waktu puasa. Wajib itu, Pak. Yang berikutnya yang terakhir adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Cuman pertanyaannya apa saja yang membatalkan puasa nanti. Nah, kita lanjut dulu sekarang ke apa syarat wajib puasa. Yang mewajibkan dia berpuasa tuh apa sih? Yang pertama jelas adalah muslim. Kedua, balik. Ketiga, mampu melaksanakan. Da anu henteu mah henteu wajib. Bapak udur da teu wajib. Gitu. Ai bisul mah kumaha tah bisul? Umpama nu bisulan gitu. Nah, romeheun gitu. Terus naon deui? Nyeri tuur umpama. Jadi mampu melaksanakan di sini yang kira-kira caket kapatuan apa? Yang kira-kira kalau tidak melaksanakan gitu, itu sekiranya kita bisa mudarat, maka boleh tidak berpuasa. Sakit umpama. Kemudian yang terakhir adalah menetap. Maksudnya menetap adalah bukan musyafir. Nah, kalau misalnya kita musafir mah boleh tidak berpuasa. Tapi nanti harus diganti, diqadha. Mantak pami bapak bade henteu puasa ka Jakarta. Atau puputeran di Bandung. Di GBLA. Sampai 80 kilo. Ngos-ngosan. Boleh ya tidak berpuasa pada saat kondisi musafir, tetapi nanti harus diganti. Nah, sekarang apa saja rukun puasa? Da gampil rukun puasa mah aya 2 wungkul. Niat. Nah, niat. Apabila niat itu niat di puasa wajib, maka malam harinya wajib untuk niat. Wajib, Pak. Mantap alhamdulillah di urang mah ba'da isya dengan ba'da taraweh sok dipimpin ku imam saya eta Pak. Sehingga orang henteu hilap gitu. Nah, bagaimana dengan puasa sunnah kalau begitu? Apakah masih wajib puasa di malam hari? Kalau sunnah tidak. Bapak hilap ya keur wengi teh henteu niat. Emut tabu 10 niat teh di dinya. Boleh sampai sebelum zuhur. Kalau sudah zuhur baru ingat, mending madang, Pak. Madang ngapain? Puasa teh puguh atuh. Ya. Jadi kalau sunnah itu boleh sampai sebelum zuhur. Gitu. Yang berikutnya yang kedua adalah meninggalkan perkara yang membatalkan. Nah, sekarang apa sih yang membatalkan puasa itu? Yang pertama jelas adalah makan dan minum. Yang kedua berhubungan suami istri. Yang ketiga mengeluarkan mani dengan sengaja ataupun dengan pasangan. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah haid dan nifas menjelang berbuka. Meskipun 1 detik menjelang berbuka keluar darah, haid itu batal puasa itu. Meskipun 1 detik sebelum berbuka tetap saja. Jadi tong dilanjut, Bu. Bilih ya mah bilih gitu. Bilih. Begitu pas menunggu Allahumma lakasum tuh teh. Keluar umpama. Nah, itu batal puasanya. Kemudian yang berikutnya masuk suatu benda ke rongga yang terbuka pada tubuh. Apa saja contohnya? Hidung, kemudian mulut, kemudian telinga. Masuk ke rongga tubuh. Nah, tak kepa hitut jero cai cenah eta. Apakah di candak gitu atau kumaha? Eta. Sok aya wae Bapak. Pengalaman pribadi sih kana. Kemudian mengeluarkan darah dengan sengaja. Apa contohnya mengeluarkan darah dengan sengaja? Donor darah, bekam, batal itu Pak, nggak boleh. Sama. Dan memang judul Fatorima bisul terus, Pak. Jadi
Bapak gaduh bisul, meskipun jerawat loh Pak ya, jerawat, dipencet ke Bapak. Nganggur teh nganggur, batal Pak itu, batal. Itu salah satu yang membatalkan. Jadi dengan sengaja mengeluarkan darah, terkecuali memang misalnya ke iris, kakadek, nah itu tidak. Atau misalkan titajong. Baik, tadi sampai mengeluarkan darah dengan sengaja. Bekam itu Pak termasuk kategori mengeluarkan darah dengan sengaja. Maka ini termasuk ke dalam hal yang membatalkan puasa. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau cek darah? Cek gula darah, cek tekanan darah, nanti. Kolesterol, asam urat. Nah, itu termasuk apakah itu membatalkan? Tidak, batal. Termasuk membatalkan, Pak, kalau sedang puasa. Karena dengan sengaja mengeluarkan darah. Kemudian yang berikutnya, apa yang membatalkan puasa? Murtad. Begitu nuju puasa, ngalamun, mempercayai Yesus sebagai Tuhan, umpama, langsung batal itu, langsung otomatis. Kemudian yang membatalkan puasa juga gila meskipun sebentar, gitu. Beres di masjid misalkan, langsung cungar cengir nyalira, gitu. Alhamdulillah, misalkan, seri-seri serangan, gitu. Kuma? Sakalor. Oh, ayan maksudnya. Oh, ayan. Pernah Bapak itu? Pame ayan mantep, Pak. Ayan mah bukan kategori hilang akal. Hanya hilang kesehatan aja itu, Pak. Penyakit. Nggak ada masalah, Pak, kalau ayan, Pak. Tapi kalau dia pingsan lama, umpama nih, Pak. Ayan ya. Ayan. Terus pingsan. Sampai lama itu, misalkan dari pagi sampai mau berbuka, nah itu batal. Tapi kalau sebentar, misalkan 5 menit bangun lagi, ya itu nggak ada masalah, tidak membatalkan. Tapi kalau lama bisa membatalkan, gitu. Pingsan dan mabuk yang lama, mabuk Pak, itu jelas itu. Mabuknya berarti kan mabuk kendaraan termasuk Pak, liar. Mendingan buka CKB, mending tolak angin lah, tolak angin, antimo. Maksudnya di sini agama supaya tidak memberatkan sebetulnya. Kalau memang dikira tidak tahan, misalnya tidak kuat, mending berbuka saja, gitu. Maksudnya begitu. Kemudian berikutnya adalah punten tuang nih Pak. Muntah dengan disengaja, gitu. Punten. Jadi itu juga sok dilajengkeun go pada dia mah. Gitu. Jadi kalau dengan sengaja maka itu batal. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, sekarang pertanyaan terakhir tentang seputar puasa. Batalkah memeluk atau mencium istri atau suami? Batal tidak? Kalau dengan nafsu, kalau tidak dengan nafsu, dasar leres nama itu mah pengalaman pribadi. Mantak langsung bisulan, Mbak Mama. Lila teuing, Mbak. Membatalkan apabila dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, hukumnya makruh. Ya. Ulama itu lebih utama meninggalkan. Namanya disebut dengan khilaful aula, lebih baik ditinggalkan. Gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah apakah batal jika disuntik? Batal nggak kalau disuntik? Ayo. Nah ini kan jadi isu terkini nih. Kalau suntik gimana Ustaz? Kalau nanti disuntiknya menyegarkan, Bapak jadi tiasa macul 2 kotak sawah, umpama, maka batal. Begitu beres disuntik, jadi seger, batal. Batal itu Pak. Jadi kaidahnya kalau disuntik begini. Pertama, itu lewat pembuluh darah nggak? Kalau pakai pembuluh darah berarti dia masuk, batal. Ustaz, ini mah nggak lewat pembuluh darah, pakai jaringan otot. Si bujur kan jaringan otot Pak, sanes pembuluh darah. Mata pami Bapak bade
disuntik, dibujur berarti. Asli ya mah Pak. Tehnya ante batal. Di pantat. Ya. Betul. Jadi memang boleh Pak. Tetapi ini juga poinnya, apabila setelah disuntik itu malah jadi seger, batal itu. Batal itu Pak. Makanya sebaiknya begini, orang yang tidak mampu, ya orang disuntik itu kan sebetulnya punya uzur. Jadi tidak perlu puasa saja, mending udah aja berobat gitu. Supaya juga kita tidak ragu, ayo orang teh batal ente gitu. Mending nggak usah puasa aja kalau emang uzur mah gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana punten nuju ngawas sih orangnya. Bagaimana kalau menelan dahak? Dahak, apel dahak kan? Nah, bagaimana kalau ditelan? Nah, ini ada dua. Batal apabila keluar dari rongga kho. Coba baca, Bapak ayeuna nyebat kieu. Kho. Nah, kan pernah kita Pak. Misalkan kan ini ada rongga hidung namanya hoisum kan? Nah, yang hoisum ini sok ayeuna ngaracak kan Pak. Dia teh. Nah, sok urang teh teu katahan, teu apal ya. Bagus teh di kho teu kaluar. Terei Bapak. Asli nah mah. Hah? Diulangi ya. Batasnya itu sampai sebatas kho. Bapak untung nggak perlu. Kalau memang sudah itu alhamdulillah rezeki. Sudah saja, nggak perlu dipaksakan supaya keluar, nggak usah. Kan sok ayah jangan gitu. Nggak usah. Nih, ada jalur hoisum ya. Ini mulut kita Pak. Ini hidung, ini mulut. Ini nanti bertemu kan di sini Pak nih. Bertemu nih. Ini namanya hoisum kalau di Mulut dan hidung. hoisum. Rongga hidung sini. Nah, ini kho itu di sini Pak. Apabila begitu kita kho keluar, maka ini wajib dikeluarkan. Saya ulangi ya. Bapak nyebut kho. Apabila ada dahak yang keluar, maka wajib dikeluarkan. Tapi apabila begitu Bapak ngomong kho tidak keluar, terei. Paham sampai sini Pak? Rezeki itu Pak. Baik. Jadi batasnya kho ya Pak ya. Bapak nyebutkan saja kho. Kalau keluar buang, kalau tidak keluar masukkan. Bagian dari rezeki. Yang keempat adalah apakah batal apabila menelan ludah? Apabila puasa nih, menelan ludah batal nggak? Nah, batal apabila ada darah. Kalau ada darahnya jangan Pak. Ini saya ulangi ya. Ludah itu hanya boleh ditelan apabila murni ludah. Tapi kalau dia bercampur sesuatu darah, kan gusi kita kadang-kadang berdarah Pak kalau kurang vitamin C. Mantak Bapak harus banyak-banyak minum vitamin. Jeruk. Jadi ludah itu hanya boleh ditelan apabila murni. Kalau dia bercampur darah, maka batal. Bagaimana cara tahunya? Ya perhatikan. Harus diperhatikan, ini campur darah nggak gitu. Cidohkeun heula, pantas dicidohkeun teu deui Pak, dilamot deui. Si Bang sakamana lah. Terus apa lagi? Apakah air yang masuk ke hidung pada saat berwudu? Kan kita kumur-kumur dengan menghisap. Namanya apa? Istigrok ya. Istigrok apa intinsak? Si Bapak mah wae sih. Istinsak namanya. Nah, kumur-kumur itu pada saat berwudu itu kan sudah syariat. Batal nggak? Tidak. Ini ya. Aya nu tidak, aya nu batal, aya nu ngahulang. Tanu ngahulang teh batal tuh Pak. Batal tuh. Berwudu ini pada saat berwudu batal nggak?
pada saat berwudu, karena ini syariat, maka boleh tetapi tidak berlebihan. Entong siga Pak Dedi gitu. Aduh. No paling payun kan soal apa aja Dedi. Jadi kalau sedang berwudu maka tidak boleh berlebihan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak sedang berwudu tapi kumur-kumur, Listerin misalkan? Batal Pak. Tidak diperbolehkan kumur-kumur pada saat berpuasa terkecuali pada saat wudu. Kalau Bapak sengaja melakukan, batal itu. Batal itu Pak. Odol itu bukan kumur-kumur, maka diperbolehkan hanya sampai dengan zuhur saja. Dan itu pun nanti makruh hukumnya. Karena Allah memerintahkan kita untuk tetap dalam kondisi bau mulut. Karena dinilai sebagai pahala dan sebagai saksi. Gitu. Harum kasturi. Mungguh Allah mah, mungguh orang mah dah, gitulah. Begitu ya. Kemudian apalagi? Berikutnya adalah terakhir itu. Nah, sampai situ Pak. Barangkali Bapak ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Hitut di jero cai tadi kumaha? Supaya aya wae Bapak. Wadahan karena plastik Pak. Kentut di dalam air. Cuman pertanyaan abi teh kieu, kunaon nuju puasa hitut di jero cai kunaon? Bade naon gitu maksudnya. Kan tepar arugu kan Pak. Coba kan nuju puasa gitu. Batal Pak ya, batal Pak. Nah, berarti Bapak berenang itu, ngojai. Mangga Pak. Listerin. Ya Kumur kan cuma sebatas sampai mulut nggak ketelan gitu Pak. Iya. Tetap batal juga. Tetap batal karena bukan dalam posisi kita berwudu. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kumur-kumur loh Pak ya, ini kumur-kumur ya. Kumur-kumur. Listerin. Kapan dilakukan? Saat puasa. Kenapa tidak sebelum fajar? Pas sahur lah, beres sahur. Nah itu dia Pak. Ini harus dipahami dulu Pak ya. Puasa itu konsekuensinya adalah bau mulut. Dan hadisnya juga spesifik menyebutkan bau mulutnya tetap dipelihara. Supaya menjadi saksi nanti bahwa kita pernah berpuasa. Jadi Bapak umpama nganggo listerin dugi kasa ember oke, dan memang moal angger pasti bau wae Pak, pasti. Jadi batal. Jadi lakukanlah sebelum azan subuh atau pada saat setelah sahur lah. Belum imsak Ya. Mengenai nadar sama janji itu sama nggak? Gimana contohnya Pak? Spesifiknya gimana? Biasanya kalau kita janji kalau misalnya dapat uang banyak kita ke sodako misalnya. Nah itu nazar. Sama aja dengan janji. Kalau janji misalnya ke sodako janji juga kan? Sama itu perbedaan janji sama nadar itu. Nazar itu sama dengan janji sebetulnya. Kalau janji ke orang juga nanti kita datang itu bukan nadar. Seperti gimana contohnya? Misalnya kemudian nanti kita insya Allah dari tempat sudah sakit kan janji. Ya. Nah kita kalau tidak ditepati kan dosa, kalau ditepati ya hilang. Oh nah, gitu maksudnya. Antara nadar sama nazar itu bersyarat Pak. Sesuatu yang kita akan lakukan apabila sesuatu itu terpenuhi. Kalau janji hanya sebatas janji saja. Jadi ada yang ini ya, ada yang diharapkan. Ya, ada syaratnya. Ada syaratnya itu nazar. Ya mau susun di blog CC Pak Cimekar ya, mau tebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz ada dua pertanyaan. Yang pertama, karena saya baru tahu ternyata yang diharamkan puasa itu pertengahan Sa'ban sampai menjelang Ramadan. Yang mau saya tanyakan,
tadi kan tidak dikulas tuntas apa dalilnya, apa hadisnya gitu, kalau ada hadis atau dari Al-Qur'annya apa. Yang pertama dalil tentang puasa pertengahan Sa'ban sampai Ramadan. Yang kedua tentang membatalkan puasa khusus musafir, karena dalil itu mungkin musafir pada zaman dahulu 80 km ketika bepergian naik unta gitu. Dan di zaman sekarang 80 km itu kalau di tol bisa 1 jam. Nah, bagaimana penjelasan itu tentang musafir zaman dulu dan sekarang? Contoh sekarang Jakarta ke Semarang aja itu kan bisa tetap puasa kita, gitu. Bisa tetap puasa gitu, bisa tetap puasa. Sedangkan banyak figur-figur ketika bulan puasa lah, banyak figur-figur ulama lah gitu, kiai. Sok ada ini, saya lagi bepergian nih dari Jakarta ke Bandung, saya nggak puasa gitu. Nah, saya agak diragukan gitu. Sedangkan fikih itu kan dibentuknya pada zaman Rasulullah. 80 km waktu itu bepergian pakai unta, keadaan padang pasir, gurun pasir, gersang, sehingga ketika kita jadi musafir buka puasa. Nah, untuk zaman sekarang di Indonesia dimanapun juga kayaknya itu 80 km bisa 1 jam, apalagi naik pesawat gitu. Sebentar, 100 km juga bisa 1 jam gitu. Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Yang pertama adalah apa dalilnya, ini nanti dibahas di minggu depan insya Allah karena kita berseri. Yang kedua yang bisa saya jawab adalah ingat bahwa ilmu fikih itu pernah saya sampaikan harus disandingkan dengan ilmu adab, ilmu rasa. Kilometer itu sudah baku 80 minimal, itu sudah baku ya, dari syariatnya begitu. Tetapi yang jadi persoalan adalah adabnya bagaimana terkait dengan kita mengatakan ini kita sudah 80 km. Nah, dulu perjalanan 80 kilo itu lumayan berhari-hari Pak itu. Pakai onta, jaba panas. Ayeuna mah orang perjalanan 80 kilo aya AC. Naik bus, naik wus. 40 menit. Jadi di sini kita bisa merasa apabila tubuh kita ini kuat melakukan perjalanan 80 kilo, maka dilanjutkan. Lebih utama melanjutkan saum daripada tadi membiarkan diri kita berbuka. Gitu Pak. Jadi walaupun memang tetap ada secara syariat 80 km itu minimal, tetapi lebih baiknya, lebih afdolnya kita meneruskan apabila masih sanggup. Ingat ya, 80 km itu kita bukan wajib berbuka, hanya diperbolehkan apabila tidak kuat. Gitu. Hanya rukhsah saja, bukan berarti harus berbuka, enggak. Ya. Bukan patokan. Baik, pas jam 9. Terima kasih Bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.